Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa Ipaida dari Universitas Kuningan, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi kelas 1A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai 4 soal matematika yang telah diberikan oleh dosen saya. Soal nomor 1, jika A log 5 sama dengan X dan A log 7 sama dengan Y, maka tentukan hasil dari A log akar 1,4. Langsung saja jawab. Diketahui A log 5 sama dengan X dan A log 7 sama dengan Y. Lalu ditanyakan A log akar 1,4 sama dengan tanda tanya. Maka dijawab A log akar 1,4. Agar kita lebih mudah menjumlahkannya, maka akar 1,4 kita rubah menjadi akar 7/5. Setelah itu, mari kita hilangkan akarnya menjadi A log 7/5 pangkat 1/2. Karena dalam sifat-sifat logaritma, apabila ada pembagian, maka untuk menguraikannya menjadi dikurangi. Maka untuk penulisannya, kita pindahkan pangkatnya menjadi ke depan 1/2. A log 7 dikurangi A log 5. Setelah itu kita lihat karena A log 7 sama dengan Y dan A log 5 sama dengan X, maka penulisannya menjadi 1/2 dikali Y dikurangi X. Atau bisa juga dituliskan 1/2 Y dikurangi 1/2 X. Soal nomor 2, jika P dan Q memenuhi persamaan 4 pangkat P sama dengan 2 pangkat Q plus 7 dan log 8P plus 5Q sama dengan 1, maka P dikurangi Q adalah jawab. Diketahui 4 pangkat P sama dengan 2 pangkat Q plus 7 dan log 8P plus 5Q sama dengan 1. Lalu ditanyakan P dikurangi Q sama dengan tanda tanya. Dijawab 4 pangkat P sama dengan 2 pangkat Q plus 7. Lalu kita uraikan 4-nya menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 pangkat P sama dengan 2 pangkat Q plus 7. Karena di sini ada angka yang sama yaitu 2 dan 2, maka kita bisa langsung mencoret-coret. Maka yang tersisa hanyalah 2P sama dengan Q plus 7. Setelah itu, untuk yang memiliki variabel, kita pindahkan ke sebelah kiri, dan yang tidak memiliki variabel, kita tetapkan di sebelah kanan. Maka penulisannya adalah 2P dikurangi Q sama dengan 7. Lalu ditemukanlah persamaan yang ke-1. Setelah itu, kita cari persamaan yang kedua dari log 8P plus 5Q sama dengan 1. Lalu log 8P plus 5Q kita rubah terlebih dahulu angka satunya menjadi log. Maka hasilnya adalah log 10. Maka untuk penulisannya hanya 8P plus 5Q sama dengan 10. Dan itulah merupakan persamaan yang kedua. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mencari nilai Q dengan sistem eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka kita tulis ulang persamaan 1 dan 2-nya, yaitu 2P dikurangi Q sama dengan 7 dan 8P plus 5Q sama dengan 10. Setelah itu, agar bisa menghilangkan nilai P,
Maka persamaan 1 kita kalikan ke 8 dan persamaan 2 kita kalikan ke 2. Lalu hasilnya adalah 2P dikurangi Q sama dengan 7 dikali 8 sama dengan 16P dikurangi 8Q sama dengan 56. Dan 8P plus 5Q sama dengan 10 dikalikan 2, hasilnya adalah 16P plus 10 Q sama dengan 20. Setelah itu kita eliminasi 16P dikurangi 16P, maka hasilnya adalah kosong. Kita bisa langsung mencoret-coretnya saja. Lalu negatif 8Q dikurangi positif 10Q, hasilnya adalah negatif 18Q. Karena negatif ketemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Setelah itu 56 dikurangi 20, maka hasilnya adalah 36. Dan seperti biasa, yang di sebelah kiri hanya variabel dan di sebelah kanan adalah angka. Maka kita pindah ruaskan menjadi Q sama dengan 36 per negatif 18. Maka nilai Q adalah negatif 2. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai P dengan substitusi Q ke persamaan 1. Kita tulis kembali persamaan satunya adalah 2P dikurangi Q sama dengan 7. Maka 2P dikurangi Q-nya kita ganti menjadi negatif 2 sama dengan 7. Maka 2P negatif ketemu negatif menjadi positif, berarti plus 2 sama dengan 7. Lalu kita pindah ruaskan, 2P sama dengan 7 dikurangi 2. Hasilnya 2P sama dengan 5. Karena kita mencari nilai P, maka angka 2-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi pembagi. Maka hasilnya adalah P sama dengan 5/2. Maka hasil dari P dikurangi Q adalah sebagai berikut. P dikurangi Q sama dengan P-nya kita ganti menjadi 5/2 dan Q-nya kita ganti menjadi negatif 2. Karena di sini ada pecahan, maka kita rubah terlebih dahulu angka 2-nya menjadi bentuk pecahan, yaitu sama dengan 4/2. Maka kita tulis 5/2 ditambah 4/2 sama dengan 9/2. Atau bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 4/1/2. Maka nilai dari P dikurangi Q adalah 4/1/2. Lanjut ke soal yang ketiga, nilai penjumlahan suku ketiga dan kelima dari barisan geometri 2, 4/3, dan 8/9 adalah. Jawab, diketahui U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4/3, dan U3-nya adalah 8/9. Karena yang akan kita cari adalah penjumlahan dari suku ketiga dan kelima, maka kita harus mencari terlebih dahulu suku kelimanya. Nah, untuk mencari suku kelima, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Karena di sini kita membutuhkan rasio, maka kita cari terlebih dahulu rasionya dengan menggunakan rumus U2
dibagi U1. U2-nya adalah 4/3 dan U1-nya adalah 2. Maka kita tulis 4/3 dibagi 2. Lalu angka 2-nya kita ganti ke bentuk pecahan menjadi 2/1. Karena dalam sistem pecahan, jika pembagian, maka untuk menjumlahkannya kita harus rubah dulu ke bentuk perkalian dengan penyebutnya dibalik. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita cari lagi ke bentuk pecahan yang paling terkecil, yaitu dengan sama-sama dibagi 2. Maka 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 6 dibagi 2 adalah 3. Maka nilai rasionya adalah 2/3. Setelah itu langsung saja kita mencari nilai U5 dengan menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Maka UN-nya kita ganti menjadi U5 sama dengan A-nya atau suku pertamanya kita ganti menjadi 2 dan rasionya adalah 2/3 pangkat N-nya kita rubah menjadi 5 karena yang kita cari adalah U5 dikurangi 1. Lalu U5 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4/3. Maka U5 sama dengan kita ganti 2-nya ke bentuk pecahan menjadi 2/1. Lalu karena di sini ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya kita sama-sama pangkatkan ke 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16 dan 3 pangkat 6 sama dengan 81. Maka U5-nya adalah 2 dikali 16 sama dengan 32 dan 1 dikali 81 adalah 81. Maka jumlah dari U3 dan U5 adalah U3-nya kita ganti menjadi 8/9 plus U5-nya kita ganti menjadi 32/81. Seperti biasa, jika pecahan dalam penjumlahan kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk itu kita samakan ke 81. Karena 9 untuk menghasilkan 81 harus dikali 9, maka yang 8-nya juga kita kalikan ke 9. Jadi 8 dikali 9 adalah 72 dan 9 dikali 9 adalah 81. Setelah itu kita tulis ulang 32/81. Maka hasilnya adalah 72 ditambah 32 adalah 104/81. Maka jumlah dari U3 dan U5 adalah 104/81. Lanjut ke soal nomor 4. Jika diketahui 4 suku pertama dari barisan aritmatika adalah X, Y, W, 2Y, maka nilai Y per X adalah, jawab, langkah pertama adalah membuat persamaan terlebih dahulu. Misal, X sama dengan A, Y sama dengan A plus B, W sama dengan A plus 2B, 2Y sama dengan A plus 3B. Maka X sama dengan A adalah persamaan 1, Y sama dengan A plus B persamaan 2, W sama dengan A plus 2B persamaan 3, dan 2Y sama dengan A plus 3B adalah persamaan keempat. Langkah selanjutnya adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan 4.
kita tulis ulang persamaan 4-nya adalah 2Y sama dengan A plus 3B. Karena persamaan 2Y sama dengan A plus B, maka 2 dikali Y-nya dirubah menjadi A plus B sama dengan A plus 3B. Untuk itu di sebelah kiri kita hasilkan 2A plus 2B dan di ruas sebelah kanan adalah A plus 3B. Lalu kita pindah ruaskan untuk variabel yang sama. Untuk variabel A kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan untuk variabel B kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka kita dapatkan 2A dikurangi A sama dengan 3B dikurangi 2B. Maka hasilnya adalah A sama dengan B. Setelah itu, maka barisan tersebut dapat dibentuk menjadi X sama dengan A, lalu Y sama dengan A plus B, menjadi Y sama dengan A plus A. Karena A sama dengan B, maka B-nya kita rubah saja menjadi A. Untuk itu, Y sama dengan 2A. Selanjutnya, W sama dengan A plus 2B. W sama dengan A plus, kita rubah lagi B-nya menjadi A menjadi plus 2A. Maka hasilnya adalah W sama dengan 3A. Selanjutnya 2Y sama dengan A plus 3B. 2Y sama dengan A plus 3A. Seperti biasa B-nya kita rubah menjadi A, maka hasilnya adalah 2Y sama dengan 4A. Untuk itu, maka hasil dari Y per X adalah Y-nya kita rubah menjadi 2A dan X-nya kita rubah menjadi A. Maka 2A per A. Kita coret-coret saja bagian A-nya, maka Y per X adalah 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam pengerjaan soal saya ada kesalahan, teman-teman bisa mengoreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.